Ini panggung rakyat. Ini betul, ini panggung rakyat. Panggung rakyat. Ini panggung rakyat. Oh, pelanggar HAM nggak boleh dikasih ruang. Pelanggar HAM nggak boleh dikasih ruang. Oligarki. Pergi. Di dalam hotel. Ya, teman-teman sekalian. Kami bukan teman Bapak. Ya, kita hari ini Pelanggar HAM nggak boleh ngomong soal HAM. Apa sih pelanggaran HAM ngomong? Festival HAM. Sudah Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini. Masih tidak percaya. Kami tidak Masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Sudah pulang saja. Bungkus amplop kalian dan Bubarkan pergi. Komnas HAM. Bubarkan Komnas HAM. Komnas HAM. Semua oligarki. Ada rakyat. Tidak percaya. Kan kemisan itu mungkin udah ke 500 sampai 600 nih. Saya beberapa kali dulu pidato di situ, acara kemisan biasanya dibikin di istana, payung hitam itu, untuk meminta penyelesaian soal pelanggaran HAM. Dan terutama emak-emak di situ, ibu-ibu. Mereka yang kehilangan putra-putri sejak reformasi 98, juga para penyintas peristiwa G30S yang merasa nggak terlibat tapi tidak diadili tapi dihukum tuh, dan macam-macam tuh priok. Jadi seluruh tumpukan problem HAM akhirnya kita putuskan untuk kita demokan di depan istana tuh. Itu organisasi hak asasi manusia dunia juga mendukung. Lalu dia jadi acara rutin ke seluruh provinsi itu, jadi berkembang itu. Dan tidak sekalipun istana datang menjenguk itu. Jadi sebetulnya memang publik udah marah nih, kenapa istana mondar-mandir menemui konglomerat, bertemu dengan pengusaha hitam, kenapa menemui payung hitam kok nggak mau gitu kan. Jadi betul bahwa diusir oleh mahasiswa atau oleh pengunjuk rasa, oleh kemisan ini, aksi kemisan ini, ya udah itu nasibnya Pak Muldoko begitu tuh. Tapi di balik itu ngapain juga Pak Muldoko berupaya untuk ke situ, yang sebetulnya kan itu kayak cari muka atau memberi kesan bahwa peduli. Loh, buktinya tuh nggak ada kepedulian itu sampai sekarang tuh kilometer 50 tuh didiamin, nggak ada sedikit pun sinyal bahwa istana peduli dengan pelanggaran HAM terhadap pengawal-pengawal Habib Rizik kan. Tapi kita mau lihat ini sebagai satu civil disobedience yang menganggap bahwa udahlah, pemerintah mau ngomong suka-suka aja tuh, kita nggak peduli lagi karena mereka pemerintah tidak mampu untuk menghasilkan keadilan. Jadi Pak Muldoko itu ya kena batunya tuh. Apalagi Pak Muldoko kasusnya masih panjang, soal kudeta lah segala macam. Jadi di dalam tubuh Pak Muldoko itu, dalam tubuh politiknya, orang sampaikan kekesalan seluruhnya. Tentu Pak Muldoko paham, tapi itu bagus juga. Jangan sampai soal semacam ini dianggap ya melecehkan pejabat mau datang, bukan. Ini soal yang udah ratusan kali ditunggu di depan Monas dan nggak ada yang mau berani keluar. Itu kan pengecut namanya. Nah, sekarang begitu ada isu reshuffle, wah semua menteri buru-buru seolah-olah tampil di publik sebagai ingin menyelamatkan demokrasi. Itu kan ini kan ngecapnya kan di situ. Jadi sebetulnya kita mau jadikan kemisan ini sebagai tonggak penagihan janji-janji negara terhadap upaya untuk menangani pelanggaran HAM di masa lalu. Tapi jangankan yang di masa lalu, ya masa sekarang aja bertambah kok pelanggaran HAM-nya. Ya itu kan di sekeliling Pak Muldoko kan aktivis HAM semua yang dampingi Muldoko. Ya. Dan itu artinya memang sekedar ingin pencitraan aja. Kalau betul-betul ada konsep, kenapa tunggu di Semarang gitu? Tanpa ada kemisan pun setiap kasus pelanggaran HAM mestinya KSP itu bereaksi atau kasih address. Jadi nggak ada ini. Jadi sebetulnya Pak Muldoko mau cari kamera juga di situ dan akhirnya diusir dan direkam oleh kamera. Nah, itu sinyalnya.